Halo teman-teman semua, salam sukses dan salam sehat selalu tentunya ya. Ketemu lagi dengan Chris Official 7. Kali ini saya akan mereaction atau melihat view video seorang pengusaha bawang goreng ya, mulai dari awal pembuatan hingga proses packing. Nah, terus nanti ada juga penjelasan dari beliau dari mulai awal merintis hingga bisa sampai seperti saat ini, seperti apa perjalanan pengusaha bawang goreng ini. Langsung kita lihat videonya teman-teman ya. Oh, ini tempat produksi bawang goreng. Mari kita melihat prosesnya. Nah, ini pertama bawang ini diapain dulu nih Pak? pertama bawang ini kan baru datang tadi malam dari Sukomoro atau dari Brebes. Taruh ke sini. Lah, ini salah satu bawang dari Sukomoro atau Brebes. Kelirnya itu merah, bulat. Nah, kulitnya tipis. Lah, kalau udah begini, terus kita menuju ke tempat pencucian. Bawang selanjutnya dikumbah apa di mesin Proses pencuciannya teman-teman. pencuci bawang. Tujuannya supaya kulit itu hilang dan tanahnya itu hilang, bersih. Nah, dengan tujuan digoreng biar jadi bagus. Nah, pakai apa kita ngubahnya? Pakai air yang sekiranya airnya itu besar sekali airnya, supaya kulit itu gampang terkelupas gitu. Nah, setelah bersih Banyak teman-teman ya. bawang ini kita taruh di tempat ini. Supaya Nah, airnya ini habis ya, tandanya udah siap untuk dipotong. Nah, selanjutnya dari dicuci bersih langsung dimasukin mesin pengirisan. Masuk ke mesin pengirisan. Masukin mesin pengirisan, dipotong-potong sesuai dengan ukurannya. Tebal kecilnya irisannya kita bisa disesuaikan. Berapa lama nih Pak? Itu sekitar sekali masukin itu 50 kilo, paling 5 menit Oh. habis itu. Banyak juga 50 kilo. 5 menit habis. Nah, ini dipotong kecil-kecil, tipis. Kalau tipis digorengnya itu cepat garing, cepat jadi crispy. Ya. Kalau ketebalan nanti kurang bagus. Makanya ngirisnya, nyetel pesonya harus tepat. Jadi sekali motong ini berapa jumlahnya? Sekali motong 50 kilo, 5 menit beres. Habis dari sini Pasti tempatnya dimasukin tipis yang spinner mata ya. sini. Dikeringin. Oh, Ya, dimasukin dikeringin, spinner. tapi ya rada perih sedikit ya. Ini tiap hari kayak gitu. Teman-teman ya, habis dari dipotong tadi langsung masukin ke spinner supaya apa? Supaya airnya keluar ya. Kalau digoreng cepat kering. Nah, di mesin spinner ini pasti air mata selalu bercucuran ya. Kenapa? Aroma bawangnya itu yang pedis. Oke, lanjut kita nonton videonya. Iya, setiap hari harus nangis dulu. Untuk mendapatkan sesuatu itu harus berjuang dengan cara ya nangis, nggak apa-apa lah. Nangis dulu ya kan. Nah, Dari sini Pak. habis ini terus masukin ke sini. Nah, diaduk pakai dikasih tepung tepung. sedikit aja. Ya. Mama, Oh dikasih tepung Pak. ya pakai. Itu Pak. Lebih Itu crispy. fungsinya buat apa ya? Fungsinya supaya awet, tetap tahan lama, crispy gitu. Crispy. Nah, kalau minimal awet kan kuat sampai 3 bulan, 4 bulan itu. Setelah itu Pak, Setelah itu bawang dimasukin ke tempat penggorengan. digoreng ya. Terus di pot penggorengan yang ini Pak. Ya, ini nanti dimasukin, dari bawang. ya kan? Tunggu sebentar, ini kan baru ngangkat Mas. Diangkat dulu yang udah mateng. Baru masukin lagi. Ya, baru masukin lagi. Silahkan masukin Ki. Nah, sekali masukin itu rata-rata 15 kilo lah Mas. 15 kilo. Iya. Itu dalam satu ember itu berapa kilo Pak?
Dalam satu ember 15 kilo. Nanti jadinya itu sekitar 6 kilo lah mas. Menyusut ya. 6 Jadi nyusut ya Pak ya? Ya nyusut 6 kilo mateng. 15 kilo mentah, 6 kilo mateng itu. 15 kilo mentah, 6 kilo matang. Ya. Setelah digoreng, udah mateng, diangkat terus Mana di lagi, Pak? open, di open nanti ke sini mas, di open nanti ke sini, open ke sini. Masih lagi dikasih Setelah ya. itu Kemarin. sekitar 2 menit diputer, baru masukin ke sini ataupun ke situ. Oh, ini ada teman-teman. Masuk di sini dulu Pak. Ya boleh di sini, boleh di situ, karena ini setengah hari nanti full mas, penuh itu. Dua penggorengan itu penuh. Tapi memang wajib dua tempat ini Pak. Wajib. Ini ke sana gitu kan? Wajib sih enggak, cuma mana yang deket aja. Oh. Karena kalau cuma satu nggak muat setengah hari itu. Harus 2 kan gitu. Nah, setelah di sini penuh, diwadahin, terus dibawa ke tempat pengepakan. Packing lah. Packing Nah, ya. tempat pengepakan untuk diecer ini itu tempat rata-rata packing di sini ya. Untuk wilayah taruhlah sekitaran Bogor itu untuk kelas eceran tuh kita bungkus di sini. Ini salah satu contoh bawang mentahnya yang berasal dari Bandung dan sekitarnya. Kuningan, teman-teman ya. Lebih ngetrennya itu namanya bawang Sumenep. Beda bawang merah. Iya, di bawang Sulawesi Sumenep. ada merah-merah Clearnya yang digoreng. kuning, cerah, cakep. Ya. Kalau Yang di sana itu apa itu? yang tadi, yang sebelah tadi bawang Brebes. Ya, bawang Brebes adalah bawang yang mentahnya berasal dari petani-petani Brebes. Kalau yang ini dari Sumenep Pak. Nah, ini bawang Sumenep tapi bukan dari Sumenep, Jawa Timur ya. Bawang Sumenep tapi ini hasil petani dari Bandung, Majalengka, Kuningan. Itu. Jadi namanya aja Ya, namanya aja bawang Sumenep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Sujimin, pemilik ataupun owner bawang goreng Dua Saudara yang berada di lokasi Jeomas pada Soka. Iya. Saya akan sedikit menceritakan perjalanan saya dari awal sampai seperti saat ini. Nah, ini teman-teman buat yang mau merintis usaha bisa melihat perjalanan beliau ini mulai dari awal hingga seperti saat ini. Langsung saja kita lanjut videonya ya. Kita lihat. Dari awal sebenarnya saya itu tadinya pedagang bakso. Oh, penjual bakso ya. Pedagang bakso Penjual dari bakso. tahun 2000, dari tahun 1997 kalau salah itu. Wih, Nah, lama pedagang amat bakso itu. sampai tahun 2000 lah. Di saat tahun 2000 saya menikah. Setelah menikah setahun saya masih jualan bakso kan, masih jualan bakso. Nah, saya punya ide sama istri itu, bagaimana untuk meningkatkan pendapatan. Nah, kebetulan saya punya background bawang goreng dulu. Awal mula sebelum jualan bakso itu saya udah ikut orang jualan bawang. Nah, dari situ istri kebetulan mau, bagaimana ya kalau saya jualan bawang mas kan gitu. Tanya ke kita, boleh kalau kamu mau saya ajarin kan gitu. Ya, kemauan kuat mas. Awal mula belanja 1 kilo di pasar tradisional, ya kan? 1 kilo belanja. Terus waktu itu kan kita belum punya alat, punya kemauan saja dan manual gitu. ya manual, punya kemauan dan punya modal pun sedikit. Berapa kalau boleh tahu Pak waktu awal-awal? Saya cuma uang itu 50.000. 50.000 itu saya belanjain ke pasar. Bukan pasar induk, karena pasar induk kan pakai minimal 5 kilo, 10 kilo. Kita nggak berani ke sana, kita ke pasar tradisional aja kan gitu.
beli sekilo, sama istri diirisin, udah jadi terus digoreng. Karena kita itu waktu itu pedagang bakso, dengan otomatis temen kita ngontrak kanan kiri itu kan juga tukang bakso. Nah dengan itu istri menawarkan sebelah dulu ke tetangganya dulu, kata mereka oh bagus, oke. Nah, dari situ sehari 2 hari ngumpulin taruh uang. Zaman dulu itu 2.000 mas, 2.000 masukin celengan, satu hari untung 2.000 aja lah, nggak usah banyak-banyak kan gitu. Memang juga nggak banyak untungnya. Masukin ke celengan, dapat sekian bulan, kalau nggak salah tuh sekitar 4 bulan baru kita bongkar, dapat 2.000 kali 3 bulan sekitar 200 berapa kan. Kita beliin mesin kita ke Glodok, beli mesin manual. Dari mesin manual lama-lama lambat larut itu permintaan kok semakin banyak. Nah apa yang kita lakukan? Kalau untuk beli mesin besar kita terkendala modal. Dengan apa saya bawa ke Bubut supaya ini jadi listrik bagaimana? Tak akalin sehari 2 hari bahkan seminggu baru kelar itu kan, baru bisa. Nah, setelah itu berjalan lagi, tambah lagi yang mesin besar pun enggak seperti ini ya, yang tadi enggak, masih sederhana lagi lah gitu. Nah dari situ pemakaian dari 1 kilo yang tadi kita akhirnya belanja waktu itu agak meningkatkan, berani ke pasar induk sayur-mayur itu sekitar 2 kintal 3 kintal itu udah seneng saya pakai 2 kilo langsung beli 2 kintal 3 kintal waktu itu. Nah kesini semakin bertambah. Alhamdulillah untuk saat ini sekali belanja ya minim 3 ton mas. Ya 3 ton setengah 3 ton ya kalau toh per hari itu. Ya per hari, bukan per hari, kita sekali belanja 3 ton setengah itu digorengnya sekitar 3 hari. Dalam 1 hari itu kita produksi 1 itu ton ya, Pak, ya? 1 ton lebih sekian lah gitu. Kalau selama sebulan bisa jadi berapa tuh Pak? Kalau sebulan kita produksi kalau tanpa prek ya 1 ton kali 30 sekitar 30 ton. Tapi kan namanya manusia kan ada preknya ya mas ya, ada istirahatnya. Taruhlah kalau seminggu istirahat sekali berarti dikurangi 5 kan ya sekitar 25 ton lah kan itu. 1 bulan tergantung, itu pun masih tergantung dengan panen rayanya. Kalau panen raya itu kita semakin banyak goreng untuk menyetok, tapi kalau panennya panen biasa kita goreng secukupnya, dijual itu juga. Besok lagi belanja jual itu juga, jadi kita nggak berani nyetok karena harga mahal itu. Kalau kita 1 hari itu kan rata-rata omset kita itu 1 juta 15 juta ya mas ya. Kalau 1 minggu bisa dikaliin tuh berapa itu, banyak lah ya 1 minggu. 1 minggu itu Pak ya, bukan 1 hari bukan? Enggak, 1 hari 15 omset. Ya. Teman-teman yang mau 15 juta ya per hari. Nah, motivasi jangan ragu untuk melakukan sesuatu, pertimbangkan dengan matang. Karena apa? Kalau kita khususnya para usaha pemula ya ini, para usaha pemula itu harus berani supaya laku duluan tuh bagaimana. Jangan memikirkan untung. Jangan memikirkan untung dulu. Yang penting jalan dulu. Setelah jalan kita cari siasat supaya untung bagaimana. Biasanya orang pemula itu yang fatal itu modal sekian harus saya jual minimal sekian. Wah, itu jangan dulu. Yang penting bisa makan. Ya kan? Penting bisa makan, nanti setelah besar baru kita cari mikirin untung. Ya, itu pasti kelemahannya orang pemula di situ. Itu kelemahannya. Ya. Ya itu teman-teman ya, video seorang pengusaha bawang goreng yang sukses meraup keuntungan hingga 15 juta per hari omsetnya ya. Wah luar biasa sekali nih teman-teman ya.
Semoga video tadi ini bisa menginspirasi buat teman-teman yang ingin memulai usaha ataupun mengikuti jejak beliau ya, menjadi pengusaha bawang goreng ataupun yang lainnya nggak masalah. Yang penting pesannya tadi itu untuk awal merintis jangan dulu mikirin keuntungan yang banyak, tapi bagaimana caranya produk kita ini dikenal di masyarakat dan laku itu ya. Terus langkah berikutnya setelah laku, otomatis permintaan pasar makin meningkat. Jadi saat itu kita bisa produksi banyak hingga 3 kali lipatnya mungkin ya. Terus baru kita bisa mikirin keuntungan di situ. Ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Semoga usahanya teman-teman sukses. Cukup sekian video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya dari Chris Official 97. Tentunya salam sehat dan salam sukses selalu buat teman-teman semua.